Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 204. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura yang dingin dan juga seram menyapu tubuh dari Tianxun keempat seperti badai. Darah orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi mendidih. Terlepas apakah mereka berasal dari aliansi Xian ataukah dari sekte singa yang mendalam. Detik berikutnya, banyak tubuh yang ada di sekitar pun mulai meledak dan mereka telah berubah menjadi genangan darah. Pembunuhan yang dilakukan oleh Tianxun keempat membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Hal ini membuat orang-orang yang berada di sekitar dari jurang mereka segera kabur. Sementara si Tian yang sudah terluka parah oleh serangan dari Xiaoyan sebelumnya, dirinya kali ini segera berteriak, "Jabingan, apa yang kau lakukan? Jangan bilang bahwa dirimu telah melupakan kesepakatan antara pihak kita berdua." Tatapan mata dari Tianxun keempat melihat pada si Tian dengan acuh tidak acuh. Dia kemudian secara perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan pada si Tian dari kejauhan sebelum pada akhirnya mengepalkan tinjunya yang kemudian dalam sekejap tubuh dari si Tian kini telah meledak dan darahnya menyembur kemana-mana. Wajah dari para ahli sekte singa yang mendalam cukup terkejut ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Tianxun keempat telah membunuh si Tian. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk maju dan menantang Tianxun keempat. Cailin hanya bisa mengangkat alisnya yang kemudian dia memberikan perintah pada semua orang yang berasal dari aliansi Xian. Semuanya mundur ke garis depan dari aliansi Xian. Orang ini telah mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun juga, itu akan menjadi bunuh diri bagi para pasukan biasa yang terlibat dengan Tianxun keempat. Xiaoding dan juga Xiaoli yang ada di sampingnya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka dengan cepat bergerak mundur dan menarik seluruh tentara dari aliansi Xian menuju benteng kuning. Kaisar Es Hei Bodong dia berbicara dengan raut wajah yang terlihat cukup muram. Sekarang kita hanya bisa berharap Xiaoyan mampu menghadapi orang ini. Jika tidak, maka benteng kuning misterius tidak akan terhindar lagi dari pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Mendengar ucapan dari Kaisar Es Hei Bodong, Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan yang disebut sebagai Tianxun keempat itu jelas bukanlah orang biasa dan tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa bersaing dengan dirinya. Oleh karena itu, mereka semuanya hanya bisa menaruh harapan di pundak seorang Xiaoyan. Xiaoyan yang berdiri di langit hanya bisa mengerutkan keningnya dan ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat Tianxun keempat tidak pandang bulu ketika membunuh siapapun. Hal ini membuat Xiaoyan berkata dengan lirih, orang ini bernama Tianxun keempat Suehe. Selain itu, dia juga memiliki teknik transformasi darah yang hebat dan dia mungkin bisa mengendalikan darah di dalam tubuh seseorang. Selama ini, Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa ahli yang mampu mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang sekuat Tianxun keempat. Karena di hadapan seorang Tianxun keempat, bahkan tubuh dari seorang Daosun bintang ke-6 bisa meledak ketika dia menjentikkan jarinya. Tianxun keempat pada akhirnya berjalan selangkah demi selangkah dan dia kali ini telah berdiri tidak jauh dari Xiaoyan. Rambutnya pun berkibar dan aroma darah dari dalam tubuhnya menyebar di langit. Tianxun keempat memandangi tubuh dari Xiaoyan yang kemudian dia tersenyum dengan cara yang cukup jelek, kemudian berkata, "Puncak dari bintang 8 Daosun, kau sebenarnya memang cukup kuat." Setelah mengatakan hal tersebut, Tianxun keempat pun mengangkat tangannya dan mengepalkan dengan kasar ke arah Xiaoyan. Ruang yang ada di hadapan dari Tianxun keempat telah menjadi cukup terdistorsi ketika dia mengepalkan tangan itu. Sebuah pikiran jelek telah melintasi hati dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan doki api yang cukup panas dari dalam tubuhnya. Tianxun keempat hanya bisa tertawa ketika melihat doki yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Lalu dia mengatakan, "Doki tidak akan pernah bisa memblokir teknik transformasi darah yang hebat milikku." Baru saja Tianxun keempat mengatakan hal tersebut, Xiaoyan bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak dan tidak terkendali. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa darahnya akan segera keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan ini telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia bisa merasakan apa yang disebut dengan teknik transformasi darah yang hebat. Hal ini memanglah sebuah teknik yang cukup unik. Namun, ketika Xiaoyan hendak menekan darah yang telah bergejolak di dalam tubuhnya, jantung dari Xiaoyan tiba-tiba saja berdebar dengan kencang dan dia dengan cepat melihat kekuatan yang cukup aneh
menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya kekuatan ini pun melindungi seluruh bagian dalam tubuh Xiaoyan dan rasa mendidih serta bergejolak itu pun dalam sekejap saja langsung menghilang. Perubahan semacam ini membuat Xiaoyan tampak terkejut. Lalu dirinya mengatakan sebenarnya ini merupakan garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Xiaoyan tidak pernah bisa menyangka bahwa 3 garis keturunan yang telah bergabung akan menjadi sekuat ini. Bahkan teknik transformasi darah milik Tianxun keempat tidak bisa mempengaruhinya. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Ketika dia merasakan darah di dalam tubuhnya telah berangsur-angsur menjadi tenang, dia segera tersenyum pada Tianxun keempat sambil mengatakan, sepertinya teknik transformasi darah milikmu tidak sekuat seperti apa yang aku bayangkan. Tianxun keempat pun cukup terkejut ketika dia melihat bahwa tubuh dari Xiaoyan tidak mendapatkan respon apapun. Hal ini membuat Tianxun keempat segera mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi? Teknik transformasi darah yang hebat merupakan teknik Douglas Tian. Bahkan beberapa elit yang berada di tahap Banseng akan terpengaruh oleh teknik ini. Namun hal itu sama sekali tidak berguna bagi seorang Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum melihat keterkejutan di raut wajah dari Tianxun keempat. Tangan dari Xiaoyan dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Segera setelah itu, Tato Clan kini telah muncul di dahi dari Xiaoyan. Melihat hal ini, Tianxun keempat pun cukup kaget. Yang kemudian dia mengatakan, Tato Clan Xiao, kau benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan dari Clan Xiao. Garis keturunan Clan Xiao itu telah terbuang secara sia-sia. Dan semua orang mengetahui hal ini. Kenapa Xiaoyan bisa memunculkan Tato Clan Xiao? Tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa menjawab pertanyaan dari Tianxun keempat. Sementara aura di dalam tubuh Xiaoyan dalam sekejap langsung melonjak ketika dia telah memunculkan Tato Clan Xiao. Dan saat ini kekuatan Xiaoyan serta auranya tidak kalah dari Tianxun keempat. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan dia bisa merasakan gelombang doqi yang cukup luar biasa di dalam tubuhnya. Dia segera tersenyum pada Tianxun keempat. Kaki dari Xiaoyan mulai melangkah maju yang dalam sekejap tubuhnya langsung menghilang. Melihat hal tersebut, Tianxun keempat hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, meskipun teknik transformasi darah yang hebatku tidak berguna untuk bisa melawanmu, namun aku masih bisa merasakan aliran darah di dalam tubuhmu untuk bisa menentukan letak dari posisimu saat ini. Oleh karenanya, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Tianxun keempat mengambil 3 langkah mundur. Dia juga telah mengeluarkan doqi berwarna merah dari dalam tubuhnya untuk diubah menjadi bola darah yang tebal di telapak tangannya, yang kemudian diluncurkan pada ruang kosong yang berada di sebelah kanan. Pada akhirnya, lemparan bola darah dari Tianxun keempat itu membuat sosok dari Xiaoyan segera muncul. Meskipun posisi Xiaoyan saat ini sudah terdeteksi, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Sebaliknya, Xiaoyan malah melangkah maju dan membiarkan serangan dari Tianxun keempat mendarat di dadanya. Di saat yang sama, tinju yang panas juga telah dilemparkan oleh Xiaoyan. Hal itu dalam sekejap saja menghantam tubuh dari Tianxun keempat. Pada akhirnya, ledakan yang cukup besar pun terjadi. Tubuh dari Xiaoyan hanya bergetar ketika dia mendapatkan serangan dari Tianxun keempat. Namun, ekspresi di wajah Xiaoyan masih tidak berubah. Dan di sisi lain, Tianxun keempat kini telah dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Dia juga berteriak karena merasakan kesakitan akibat serangan Xiaoyan tersebut. Xiaoyan tiba-tiba saja tersenyum sambil mengatakan, sepertinya kau tidak akan bisa bertahan jika bertukar pukulan denganku menggunakan cara seperti ini. Raut wajah dari Tianxun keempat telah berubah menjadi cukup muram dan tatapan matanya melihat pada tubuh Xiaoyan. Yang saat ini tubuh Xiaoyan telah mendapatkan sebuah perlindungan dari kain yang khusus. Serangan yang diluncurkan oleh Tianxun keempat sebelumnya telah diserap oleh kain armor ini, karena sebenarnya Xiaoyan telah menggunakan armor dari naga Phoenix. Rahasia semacam ini tidak akan pernah bisa dipahami oleh Tianxun keempat. Tatapan mata dari Tianxun keempat melihat Xiaoyan dengan cara yang cukup jelek dan juga serius. Jika dia melakukan pertempuran seperti ini melawan Xiaoyan, maka pihak dari Tianxun keempat akan menjadi pihak yang kalah. Namun Tianxun keempat bukanlah orang biasa dan dia menyadari bahwa serangan sebelumnya tidak memberikan bahaya apapun pada Xiaoyan. Satu-satunya alasan
adalah karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, Tianzun keempat akan menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghancurkan Zhou Yan menjadi ampas. Wajah dari Tianzun keempat telah berubah menjadi cukup ganas yang kemudian dia berteriak, "Teknik transformasi darah yang hebat, segera keluarkan teknik darah pelahap." Suara dari Tianzun keempat itu bergema di dalam tempat ini. Tubuh siapapun yang ada di sini yang lebih lemah daripada seorang elit Dosun dalam radius 10.000 kaki kali ini telah meledak dan mereka berubah menjadi genangan darah yang terus mengalir ke dalam tubuh dari Tianzun keempat. Di saat yang sama, lautan darah yang berada di dalam jurang kini juga telah berubah menjadi gelombang darah mengerikan yang telah memasuki tubuh dari Tianzun keempat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura di dalam tubuh Tianzun keempat kini telah menjadi melonjak. Sebuah tekanan yang sangat menakutkan telah menyelimuti langit yang ada di benteng kuning ini, yang kemudian Tianzun keempat mengatakan, "Zhou Yan, kau jangan pernah memberikan ancaman pada diriku, karena hari ini aku akan menangkap orang yang memiliki darah klan Xiao bersama dengan dirimu yang telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao." Sebuah tatapan mata yang cukup serius kini terlintas di dalam mata Zhou Yan ketika dia bisa merasakan aura yang melonjak dari dalam tubuh Tianzun keempat. Orang ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk bisa membentuk namanya sendiri menjadi terkenal di seluruh dataran tengah. Meskipun aura seperti ini telah naik, namun kekuatan dari Tianzun keempat belum mencapai tahap Banseng. Hal seperti ini meskipun terlihat cukup simpel, namun sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Contohnya adalah Yalau. Di masa hidupnya, dia terus berada di puncak dari kelas Dosun sampai pada akhirnya meminjam kekuatan dari tubuh baru untuk bisa menerobos ke tahap Banseng. Terlepas dari seberapa mengerikan bakat dari seseorang, mencoba mencapai tahap Banseng bukanlah tugas yang mudah, dan hal seperti ini adalah sesuatu yang cukup dibenci karena banyak individu berbakat yang telah gagal. Dan alasan kenapa hal seperti ini terjadi adalah karena satu langkah yang pendek menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level seperti ini yang bisa merasakan pelatihan unik semacam itu. Beberapa ahli top di wilayah dataran tengah menyebut metode pelatihan unik ini sebagai 9 perubahan untuk menjadi Sheng atau Sain, dan apa yang disebut sebagai 9 perubahan bisa dianggap sebagai pengukur dalam kesenjangan antara puncak Dosun dan juga kelas Banseng. Bagaimanapun juga, kesenjangan di antara keduanya benar-benar besar dan juga menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar di antara level untuk membedakan kesulitannya. Ke-9 perubahan itu sendiri tidaklah rumit, dan sederhananya mereka dianggap sebagai 9 kompresi serta penekanan saat doki di dalam tubuh seseorang telah mencapai puncak dari kelas Dosun, yang kemudian menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Adalah saatnya bagi 9 perubahan ini dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan juga memberikan tekanan pada doki di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu, bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki ruang yang cukup untuk diisi dengan doki baru. Siklus semacam ini akan berulang, dan hanya setelah 9 penekanan bisa mencapai kondisi yang lengkap, tubuh seseorang akan segera memulai perubahan dan naik level menjadi kelas Banseng. Meskipun Tianzun keempat sebelumnya juga telah berada di puncak dari kelas Dosun, namun dia hanya berada di puncak kelas 1. Bahkan kekuatannya sedikit lebih lemah daripada Zhou Yan setelah Zhou Yan mengaktifkan tato klan Xiao. Dan setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar yang ada di tempat ini, maka level dari Tianzun keempat telah melonjak menjadi bintang 9 Dosun kelas ketiga. Tentu saja hal seperti itu masih cukup jauh jika ingin bisa mencapai ke tahap Banseng. Tatapan mata dari Tianzun keempat ini telah berubah menjadi memerah ketika auranya membumbung dengan pesat. Meskipun teknik transformasi darah ini mampu menyerap energi di dalam darah seseorang, dalam 1 bulan ini tubuh dari Tianzun keempat sebenarnya telah memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Dowang bisa dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun keempat tidak akan pernah berani menggunakan teknik rahasia semacam ini kecuali dia
berada dalam posisi yang tidak menguntungkan seperti yang dia hadapi ketika melawan Xiaoyan kali ini. Detik berikutnya, Tian Xun keempat pun mengaum dengan marah. Gelombang demi gelombang kabut berwarna merah kini telah melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Hal itu berkumpul di langit menjadi awan darah. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat pemandangan seperti ini, dan dia bisa merasakan energi yang cukup menakutkan telah berkumpul di dalam awan darah itu. Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Dia segera mengeluarkan api surgawi. Dalam waktu yang cukup singkat, suhu di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Hal itu membakar bau busuk yang telah dikeluarkan oleh awan darah Tian Xun keempat. Detik berikutnya, Xiaoyan mengubah segel yang ada di tangannya. Api yang berwarna abu-abu kini telah keluar dari dalam mulut Xiaoyan. Karena itu merupakan api transformasi kehidupan. Setelahnya, Xiaoyan pun berkata, teknik mengusir api 5 cincin. Tiba-tiba saja 5 api surgawi yang telah dikeluarkan Xiaoyan saat ini telah berubah menjadi roh api raksasa dan mengeluarkan banyak raungan yang cukup menggetarkan tempat ini. Xiaoyan sekali lagi membentuk segel di tangannya sambil berteriak, 5 roh api bergabunglah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 5 roh api itu pun berputar-putar yang akhirnya berubah menjadi putaran api 5 warna yang berdengung di atas kepala Xiaoyan. Awan berdarah yang ada di kejauhan kali ini telah mulai berfluktuasi. Tian Xun keempat hanya bisa mendengus melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, telapak setan langit yang jahat berdarah. Dia melebarkan mulutnya. Sebuah energi berwarna merah pun melesat menuju awan merah yang ada di langit, dan tiba-tiba saja dari dalam awan merah itu pun keluar telapak tangan berwarna merah yang benar-benar besar. Hal ini segera diluncurkan ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Sambil melakukan serangan menggunakan telapak tangan merah raksasa, Tian Xun keempat pun mengatakan, Xiaoyan, lihatlah bagaimana aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Ucapan tersebut hanya membuat Xiaoyan sedikit tersenyum sambil mengatakan, sungguh kata-kata yang sombong. Detik berikutnya, Xiaoyan juga mengatakan, teknik pusaran api 5 cincin. Dalam waktu yang cukup singkat, pusaran api 5 warna yang ada di langit pun kali ini telah berputar dengan cukup hebat dan kemudian melesat akan bertabrakan dengan telapak tangan merah raksasa. Pada akhirnya, keduanya benar-benar tabrakan dengan cara yang sangat menakutkan. Energi yang cukup mengerikan langsung tersapu di langit dan membuat banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut. Tian Xun keempat hanya menyipitkan matanya ketika dia bisa melihat badai energi sangat menakutkan tersebar di langit. Baru saja dia akan bergerak mundur, Tian Xun keempat bisa merasakan ada seseorang yang telah muncul di belakangnya. Dia menoleh, yang ternyata itu adalah Xiaoyan. Hal ini membuat Tian Xun keempat segera mengatakan, Xiaoyan. Tatapan mata dari Tian Xun keempat ini telah menyusut. Dia benar-benar tidak bisa merasakan pergerakan dari Xiaoyan yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Senyuman aneh kini telah muncul di raut wajah Xiaoyan ketika melihat keterkejutan dari seorang Tian Xun keempat. Tangan kanan dari Xiaoyan pun telah dibantingkan sambil mengatakan, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Bola cahaya berwarna hitam ini telah keluar dari dalam telapak tangan Xiaoyan yang akan mengenai tubuh dari Tian Xun keempat. Melihat hal tersebut membuat Tian Xun keempat merasakan cukup syok. Dia lalu berteriak, jubah iblis darah. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Tian Xun keempat telah ditutupi oleh jubah iblis dan akhirnya bola cahaya hitam benar-benar menabrak tubuh dari Tian Xun keempat yang membuat jubah iblisnya kali ini telah mengalami keretakan. Pada akhirnya, tubuh dari Tian Xun keempat dilemparkan oleh tabrakan bola cahaya hitam dan dia juga langsung memuntahkan darah segar. Tian Xun keempat memanfaatkan situasi seperti ini untuk sekali lagi mencoba kabur, dan Xiaoyan yang melihat hal itu, dia pun mengatakan, sebenarnya kau mencoba kabur dari tempat ini. Sayap tulang giok tiba-tiba saja muncul di punggung dari Xiaoyan. Tubuhnya dalam sekejap saja langsung menghilang dan dia kini kembali muncul di hadapan dari Tian Xun keempat. Xiaoyan mengulurkan tangannya sambil mengeluarkan api surgawi yang saat ini telah berubah
menjadi api teratai pemusnahan. Xiaoyan segera tersenyum sambil mengatakan, nasibmu sudah berakhir. Hati dari Tianxun keempat bisa merasakan sebuah hawa kematian dan raut wajahnya ini menjadi cukup jelek. Berbagai serangan yang dia luncurkan benar-benar tidak mampu melukai Xiaoyan, dan saat ini Tianxun keempat telah benar-benar menyesal telah menerima tugas dari Aulat Jiwa untuk menangkap Xiaoyan. Ia segera mengatakan tidak heran begitu banyak orang dari Aulat Jiwa telah jatuh di tangan bocah ini. Xiaoyan tanpa basa-basi lagi mendorong api teratai pemusnahan yang ada di tangannya pada tubuh dari Tianxun keempat, dan akhirnya badai api yang sangat mengerikan pun melahap tubuh dari Tianxun keempat. Hal seperti ini langsung bergejolak di langit. Suhu yang benar-benar panas telah menyebar ke seluruh tempat ini. Beberapa individu dengan kekuatan lemah bisa merasakan darah di dalam tubuh mereka telah benar-benar mendidih. Dan sekali lagi, sebuah ledakan kembali terdengar dari dalam badai api. Tubuh dari Tianxun keempat sekarang telah dilemparkan dari dalam badai api seperti bola meriam. Semua orang bisa melihat bahwa tubuh dari Tianxun keempat kali ini telah menjadi gosong, yang akhirnya tubuh Tianxun keempat pun menabrak jurang yang ada di bawah sana. Dan suhu yang sangat panas telah membuat lautan darah yang ada di dalam jurang kali ini benar-benar mendidih. Pada akhirnya hal itu dengan cepat menyusut dan lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu kurang dari 10 detik. Banyak orang dari aliansi Yan kali ini langsung menyusul ke tempat Xiaoyan yang berdiri di atas jurang dari lautan darah. Tatapan mata mereka semuanya dengan acuh tidak acuh melihat pada jurang di bawah sana, tempat di mana Tianxun keempat telah dijatuhkan. Semua orang bisa merasa kemungkinan Tianxun keempat sudah tewas. Namun jika dia beruntung dan masih hidup, maka tubuhnya pasti akan mengalami cedera yang sangat parah. Tatapan mata Xiaoyan berkedip ketika melihat jurang yang ada di bawah sana, yang kemudian dia mengatakan, jika seseorang harus menyingkirkan rumput, maka mereka harus membakar sampai ke akarnya. Api berwarna ungu coklat ini telah ditembakkan dari dalam telapak tangan Xiaoyan dan dimasukkan ke dalam jurang, tempat di mana Tianxun keempat sebelumnya terjatuh. Pada akhirnya, dalam sekejap, jurang yang ada di bawah sana pun meledak dan banyak bebatuan besar kini telah runtuh di bawah gelombang panas dari api ungu coklat Xiaoyan. Sementara Tianxun keempat yang berada di dalam jurang yang kondisinya saat ini sudah sangat lemah, ketika melihat serangan dari api ungu coklat, dia buru-buru mengeluarkan sebuah token giok di telapak tangannya dan menghancurkan dengan seluruh kekuatan. Pada akhirnya, lubang hitam spasial pun kini segera muncul di samping dari Tianxun keempat. Kekuatan hisap telah melonjak dari lubang hitam tersebut yang kemudian menyeret tubuh dari Tianxun keempat supaya dia tidak kembali terbakar oleh api ungu coklat milik Xiaoyan. Melihat bahwa Tianxun keempat telah kabur dari tempat ini membuat Xiaoyan segera memasuki jurang yang kemudian dia pun mengerutkan keningnya sambil bergumam. Dia benar-benar cepat dalam hal melarikan diri. Xiaoyan tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Tianxun keempat akan mampu menanggung begitu banyak pukulan dan dia masih bisa bertahan hidup. Namun Xiaoyan tidak cemas. Meskipun gagal membunuh Tianxun keempat, orang itu pasti akan cukup lama sembuh dari cedera-cedera yang telah dia alami. Dan di masa depan nanti akan cukup sulit bagi seorang Tianxun keempat untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, ketika Xiaoyan bertemu kembali dengan Tianxun keempat, di masa depan nanti dia cukup percaya diri untuk bisa membunuh orang itu. Detik berikutnya, Xiaoyan menghembuskan nafasnya dan raut wajah Xiaoyan kini telah terlihat tampak pucat karena dia benar-benar kelelahan di dalam pertarungan melawan Tianxun keempat. Berkali-kali Xiaoyan harus menggunakan teknik Douglas Tian. Namun untungnya dia memiliki mantra api. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan pernah mampu menggunakan teknik Douglas Tian lebih dari satu kali. Dia segera mengepakkan sayap tulang giok yang ada di punggungnya dan melesat keluar dari dalam jurang sambil mengatakan bahaya dari aliansi Yan untuk saat ini bisa dianggap telah selesai. Tatapan mata dari Xiaoyan segera melihat pada orang-orang dari Aulat Jiwa dan juga sekte singa yang mendalam yang masih melakukan pertarungan. Dia kemudian menjentikan jarinya dan 10 api ungu coklat telah ditembakkan oleh Xiaoyan yang dengan kejam menabrak beberapa ahli dari Aulat Jiwa dan juga sekte singa yang mendalam. Pada akhirnya,
para elit Dosun dari pihak musuh telah memuntahkan darah segar dan mereka pun langsung kabur karena serangan dari Xiaoyan. Beberapa ahli dari olah jiwa yang memahami bahwa situasinya tidak baik, mereka juga tidak berani tinggal lama di dalam tempat ini, yang langsung mengeluarkan kabut hitam serta dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Beberapa ahli dan juga pimpinan sekte yang sebelumnya diancam untuk bergabung dengan sekte singa yang mendalam dan juga olah jiwa, mereka kali ini telah berteriak dengan panik. Kepala aliansi Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihanmu. Kita semuanya telah dipaksa melakukan hal ini oleh aula jiwa dan juga sekte singa yang mendalam. Tatapan mata Xiaoyan terlihat acuh tidak acuh ketika melirik pada orang-orang itu yang telah membungkuk dan memohon ampunan pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak membunuh mereka semuanya. Meskipun orang-orang ini cukup memalukan, tapi mereka masih memiliki reputasi di wilayah barat laut dari benua Doki, dan membunuh mereka adalah sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perkembangan di masa depan aliansi Yan milik Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan juga tidak ingin menarik orang-orang ini untuk bergabung dengan aliansi Yan miliknya. Jika hal itu dilakukan, Xiaoyan takut bahwa para pemberontak ini akan menjadi ancaman internal bagi aliansi Yan di masa depan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya dia berkata, jika kalian semua ingin pergi, maka kalian harus menukar nyawa dengan nyawa. Bunuh semua orang yang berasal dari sekte singa yang mendalam sebagai ganti nyawa dari kalian sendiri. Para ahli yang berasal dari sekte singa yang mendalam, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Di sisi lain, mereka yang telah meminta ampunan pada Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah keganasan dalam tatapan mata mereka. Hal ini membuat mereka langsung menoleh dan juga bergegas menuju para ahli dari sekte singa yang mendalam. Dalam beberapa waktu yang cukup singkat, pertempuran yang cukup kacau kini telah kembali meledak di langit. Dan kali ini orang-orang dari aliansi Yan hanya menjadi penonton di dalam pertarungan antara orang sekte singa yang mendalam dengan para ahli yang telah mereka paksa bergabung di masa depan. Xiaoding hanya bisa tersenyum ketika dia melihat pertempuran yang cukup sengit di langit, dan dia kali ini mengatakan, orang-orang ini memang tidak tahu malu. Pertempuran yang cukup sengit itu pun berlanjut sekitar selama 10 menit. Para ahli dari sekte singa yang mendalam sekarang telah menderita luka yang cukup serius. Beberapa bahkan telah meninggal. Dan tentara dari sekte singa yang mendalam ini telah mendapatkan banyak kerugian. Pada akhirnya mereka terlihat cukup ketakutan yang kemudian berlari meninggalkan tempat ini. Xiaoyan bisa memastikan mulai saat ini dan juga seterusnya tidak akan ada lagi sekte singa yang mendalam. Tubuh dari Xiaoyan segera berbalik dan dia pun mendarat di benteng kuning, yang akhirnya seluruh orang di dalam benteng kuning ini bersorak penuh dengan kegembiraan. Aliansi yang tidak terjatuh, semuanya memuji pimpinan aliansi. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengarkan sorakan penuh dengan kegembiraan. Cailin kali ini hanya melirik pada Xiaoyan, yang kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, kau sekarang benar-benar telah menjadi seorang pahlawan tunggal. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya pada Cailin dan dia juga memberikan senyumannya. Trio tetua Hu mereka buru-buru mendekat pada Xiaoyan sambil tertawa, yang kemudian mengatakan, hahaha, kepala pavilion junior, kau benar-benar melebihi harapan banyak orang, dan sebenarnya kau bisa menghabisi Suehe yang memiliki reputasi seperti iblis di dataran tengah. Pada saat itu, dia adalah orang yang tidak kalah dengan gurumu, dan orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ada rasa hormat yang cukup tinggi dalam tatapan mata trio tetua Hu ketika mereka melihat Xiaoyan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka bertiga bisa capai meskipun menggabungkan kekuatan. Xiaoyan hanya menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, terima kasih semuanya. Setelah aku kembali, maka aku pasti akan memberikan kalian semuanya hadiah yang tersisa. Para elit Dosun yang diundang oleh Xiaoyan buru-buru mengatakan, tidak apa-apa, dengan reputasi dari Yao Chen, kita bahkan tidak perlu khawatir jika dia mengingkari kata-katanya. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar jawaban dari orang-orang ini. Sementara Xiaoli dan juga Xiaoding, mereka berdua sudah mengirimkan tentara untuk membersihkan medan peperangan. Hal ini membuat seluruh benteng kuning telah menjadi cukup sibuk. Namun detik berikutnya, ada suara bocah kecil yang kali ini mengatakan, ayah, kau benar-benar perkasa.
Xiaoyan segera menoleh pada Xiao Xiao yang telah mengucapkan kata-kata itu. Dia segera melambaikan tangannya dan mengambil Xiao Xiao dari pelukan Cailin. Kali ini Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan khusus melonjak di dalam hatinya karena dia benar-benar telah menjadi seorang ayah. Sambil memeluk Xiao Xiao, Xiaoyan pun mengatakan, ayah kemungkinan besar akan sangat senang jika dia mengetahui bahwa sebenarnya dirinya sudah menjadi seorang kakek. Ayah, percayalah, aku pasti akan segera menyelamatkanmu dari tangan aulat jiwa, dan pada saat itu keluarga kita akan dipersatukan kembali. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiaoyan segera mencium wajah dari putrinya. Namun detik berikutnya, Xiaoyan bisa mendengar suara mendesis yang keluar dari tubuh Xiao Xiao, dan tidak lain itu merupakan sosok dari ular 7 warna yang sekarang sudah bertengger di bahu dari Xiao Xiao kecil. Xiaoyan terlihat cukup kaget ketika melihat sosok dari ular 7 warna ini. Dirinya langsung mengatakan sebenarnya ini merupakan piton penelan surga 7 warna. Cailin dengan lembut mulai menjelaskan, benar, piton penelan surga 7 warna tidak sepenuhnya didominasi olehku. Jiwanya telah menggunakan tubuh dari Xiao Xiao untuk melakukan reinkarnasi, dan sebagai hadiah Xiao Xiao saat ini juga bisa menggunakan kekuatan dari piton penelan surga 7 warna. Dengan kata lain, kekuatan Xiao Xiao sebenarnya sudah berada di tahap Dousong semenjak dia lahir. Mendengar ucapan dari Cailin membuat Xiaoyan menjadi lebih terkejut lagi. Dia mengetahui bahwa piton penelan surga 7 warna merupakan puncak dari binatang ajaib kelas ular. Dan selama zaman kuno, yang berani menantang piton penelan surga 7 warna hanyalah ular surga kuno. Yang saat ini, jiwa dari ular surga kuno itu telah berada di dalam tubuh Xinglin setelah dia mengendalikannya dengan mata giok 3 bunga ular hijau. Sambil memandangi raut wajah dari Xiao Xiao, Xiaoyan pun mengatakan, meskipun piton penelan surga 7 warna memiliki potensi yang tidak terbatas, namun ini masih merupakan kekuatan pinjaman, dan putriku tidak akan selamanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuh Xiao Xiao masih cukup lembut, dan hal itu akan sangat mudah untuk dibentuk. Meskipun aku tidak bisa berlebihan di dalam upaya untuk membuatnya cepat tumbuh, namun aku bisa memberikan kondisi pelatihan yang paling sempurna untuk putriku. Xiao Xiao, kau adalah putri dari Xiaoyan, maka dari itu kau harus menjadi seorang yang sempurna. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan mampu menggabungkan kekuatan dari piton penelan surga 7 warna menjadi kekuatan yang sepenuhnya bisa dimiliki oleh Xiao Xiao dan bukan kekuatan pinjaman lagi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.